Kamu nggak kenapa-napa? Gak apa-apa kok. Aku ke bawah dulu ke mobil ya. Ya, nanti saya bungkusin makanannya untuk dibawa. Jaga diri kamu baik-baik. Terima kasih, Mas. Mas? Kamu belum tidur? Udah malam loh. Nggak bagus buat kesehatan kamu. Saya kan nungguin kamu. Kenapa kaget? Loh, bajunya kok bukannya saya pilihin kemarin? Ya jelas bukan lah. Baju yang kemarin sobek begitu. Kamu nggak lihat apa waktu beli kemarin? Ya saya nggak tahu. Saya udah periksa kok. Mungkin kecantam waktu Nanda lari-lari. Nama juga anak-anak banyak tingkahnya. Kamu bisa nyalain saya? Nanda, kamu istirahat dulu ya. Tadi bagus banget. Ya sayang. Sayang, kamu udah makan? Aku ngantuk, mau tidur. Saya tahu ini punya siapa. Kenapa aku nggak bisa ketemu Angga bahkan dalam mimpi sekalipun, hah? Kalian semua itu sama. Kalian itu berniat melawan aku. Apa yang kamu lakukan kalau ternyata Angga ada di sini? Angga? Angga? Kamu? Kamu Angga? Kamu tidak akan bisa permainkan aku lagi. Tiba-tiba kamu datang dan bersikap manis padaku. Tapi ternyata ini hanya mimpi. Aku yakin ini semuanya mimpi. Kamu mabuk, Sarah. Bagaimana kabar kamu? Oh ya, aku lupa. Selamat ya. Kamu sudah bisa lepas dari cewek murahan itu. Terima kasih. Tapi kedatangan saya ke sini bukan untuk menanggapi omong kosong kamu, Sarah. Udahlah. Terus sebentar lagi juga kau bakal kehilangan segalanya. Itu tidak akan terjadi kalau saya bisa mengatasi semua itu. Bisa apa kamu? Kamu gak akan bisa berbuat apa-apa. Dan gak akan ada yang nolong kamu. Aku udah tahu rencana Papa. Papa akan melelang kafe kamu kepada Victor. Jadi Victor masih hidup? Iya. Enggak, Victor udah mati. Dan cewek murahan itu yang bunuh dia. Ya. Sarah, jawab pertanyaan saya. Victor masih hidup kan? Dia mati atau hidup bukan urusanku. Sarah. Tuti ikut senang kalau Mama senang. Terima kasih, sayang. Wow, lumayan juga rumahnya. Sania,
Saya kesini cuma mau mengembalikan anting kamu. Tapi tunggu, ada yang lebih spesial lagi buat kamu. Oh, ada tamu. Tuti. Ya, Kek. Sonia, ini adalah undangan pernikahan saya dan Mas Philip. Kamu tahu Sonia, persiapan pernikahan kami sudah 95%. Tinggal hal-hal yang kecil. Kami akan menikah setelah 40 hari kepergian ayah Philip. Masa bergabung sudah selesai, Sonia? Pergi kamu dari sini. Apa begini sikap kamu terhadap tamu yang memberikan undangan pernikahan? Oke. Kalau begitu, saya akan pergi. Shirley, tunggu. Kamu ambil ini. Silakan pergi dari sini. Oke. Masih menangis ya? Kamu bohong sama saya. Gadis itu bukan anak kamu kan, iya kan? Ayolah, cepat atau lambat, kamu akan tahu siapa saya sebenarnya dan apa bisnis saya. Apa maksud kamu? Apa yang kamu mau dari aku? Pertanyaan yang bagus sekali. Seharusnya kamu udah tahu apa yang saya mau dari gadis cantik kamu. Saya tahu kamu belum sembuh dan kamu butuh waktu untuk sembuh. Tapi sepertinya kamu sudah mulai tertarik dengan pekerjaan ini. Maka dari itu, mulai hari ini kamu sudah boleh bekerja. Apa maksud kamu? Mulai hari ini kamu akan bekerja secara profesional. Aku nggak mau apa-apa. Aku nggak mau apa-apa. Di sini cuma satu cara untuk kamu. Semua perintah saya kamu harus turuti. Dan jikalau kamu mau keluar, harus dengan seizin saya. Mengerti? Jaga baik-baik dia. Enggak, kamu di mana? Sonia. Sonia? Ada apa? Saya berdoa agar tidak dapat melihat wajahmu lagi, mengingat semua kelakuanmu selama ini. Tapi mungkin sekarang saatnya setelah sekian lama. Jangan, Pak. Saya mohon, jangan. Kamu lihat sendiri kan, kalau Sonia masih menghargai kamu, walaupun kamu telah menyakitinya dan berbuat buruk kepadanya. Saya sadar, Pak. Saya mungkin bukan menantu yang baik. Atau bukan suami yang baik buat Sonia. Tapi kalau dengan menampar saya buat Papa lega, silakan, Pak. Silakan. Tapi tolong kasih tahu saya. Ada apa sih, Pak? Ada apa? Kamu jangan pura-pura polos dan bego. Sekarang jawab pertanyaan saya.
Kenapa kamu selalu menyakiti hati Sonia berkali-kali? Saya nggak ngerti ini, Pak. Ini buktinya. Kamu masih mau menyangkal. Ini Sonia, ini benar Sonia, tapi aku nggak mau kamu tahu dengan cara seperti ini, Sonia. Aku kesini mau ngasih tahu kamu. Pilih. Pak Victor. Pak, sekarang saatnya, Pak. Kafe Pak Angga akan dilelang sore ini. Dan ini berarti kafe itu akan menjadi milik Bapak. Pak Indra minta ketemu Bapak secepatnya. Akhirnya. Sudah lama saya bersembunyi di sini. Apa itu? Oh, jadi dia udah nelpon dan ceritain semuanya ke kamu. Dia nggak nelfon aku. Aku yang mau ke sana sendiri. Sekarang kasih tahu aku. Maksudnya apa ini? Memangnya kenapa, ha? Memangnya kenapa? Aja dong, kalau orang mau nikah terus bikin kartu undangan, kita tuh akan nikah kan? Kalau kamu nggak percaya, sama janji aku buat. Terserah kamu. Tapi kalau kamu nyakitin hati Sonia sekali lagi, kamu berhadapan sama aku. Aku sudah menduga, Mas. Kalau kamu belum bisa ngelupain dia, kalau kamu mencinta dia, dan kamu... Aku masih memikirkan dia. Aku masih care. Aku masih mencintai. Terus, kenapa kamu berhenti, ha? Kamu mau bilang kalau kamu masih cinta dia, kan? Yang ada di pikiran kamu cuma Sonia. Hebat. Hancurkan saja semuanya sekalian rumah ini. Saya udah gak tahan, Tante. Saya udah gak tahan. Yang ada di pikiran Philip cuma Sonia. Rasanya saya ingin benci Sonia sampai mati. Shirley, kamu ini harus belajar sabar. Mengalah untuk menang. Sampai pernikahan kamu itu betul-betul terlaksana. Sekarang kita harus gimana, Tante? Kita harus gimana, Tante? Kamu harus mengubah sikap kamu. Bukan hanya pada Philip, tapi juga pada Nanda. Ikuti saja apa maunya mereka sampai saatnya tiba. Sampai kamu betul-betul menikah, selesai. Setelah itu, kalau seandainya kamu mau balik seperti semula, silakan. Sekarang kamu minta maaf sama Philip. Siapa dia? Dia bukan Om Indra. Saya memang bukan Om Indra. Enggak. Kenapa, Victor? Kamu lupa dengan bos lama kamu? Enggak. Kenapa tanpa kamu pecat begitu? Maaf. Kalau Anda bisa membohongi bos Anda, saya pun bisa membohongi Anda. Dan semua itu karena uang. Uang, Pak Victor. Ya, dengan ini saya rasa setimpal. Pak, maafkan saya, Pak. Saya hanya disuruh, maafkan saya, Pak. Ada orang yang lebih pantas meminta maaf kamu. Seseorang yang mau memaafkan kamu sebelum kamu minta maaf, Victor. Tapi nggak apa-apa. Sekarang ini kamu menjadi tamu saya. Saya akan kasih pekerjaan sebelum pelelangan dimulai. Iya, Pak. Iya. Duduk saja. Ada apa, sayang? Apa menurut Papa, Mama Sonia jahat? Hah? Kamu nanya apa? Pak, tolong jawab pertanyaan Nanda.
Nanda ingin tahu. Mama nggak jahat. Terus, kenapa Mama dan Papa nggak bersama lagi? Kamu nanya apa sih? Kasih tau Papa dong. Kalau Mama Sonia pulang, apa yang akan terjadi dengan adik Bay? Pa, Nanda ingin mau pulang ke rumah, tapi Nanda nggak ingin kalau adik Bay pergi. Hanya ada satu orang yang akan tinggal sama Nanda. Apa itu benar, Pak? Nanda, kamu udah besar. Papa nggak akan nutupin lagi. Hanya ada satu yang tinggal. Adik bayi. Maafkan Papa, sayang. Nanda, kadang-kadang kita harus menerima kenyataan. Walaupun kenyataan itu pahit. Ya, sayangnya. Aku mengujinya terlalu berat. Aku harus mengatakan yang sebenarnya. Mas, saya mohon maaf sama kamu, Mas. Saya mohon maafin saya, Mas. Saya memang merasa cemburu sama Sonia. Tapi bukan berarti kamu gak percaya sama aku, kan? Apa maksudnya? Nanda, maafin Tante Shirley, Nanda. Mulai sekarang, Tante Shirley janji kalau Nanda mau ke rumah Mama, Tante Shirley izinin, Nak. Tante Shirley yang nganter kamu, sayang. Tante Shirley mohon maaf ya, Nak. Tante Shirley minta maaf. Semuanya beres kan sekarang? Kamu pulang bareng Nanda ya? Sayang, pulang sama Tante Shirley ya. Ya, sayangnya. Mas, saya pulang dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sayang. Non. Kenapa? Ada yang nyari, Non. Siapa? Permisi. Angga, apa yang kamu lakukan di sini? Waktu itu katanya kamu sekarat karena ingin menemui saya. Dan sewaktu saya datang, kamu malah tanya, buat apa saya datang? Oh, jadi sekarang kamu datang dan memohon kepada saya untuk menghentikan pelelangan pada saat-saat terakhir. Begitu? Kamu pintar, Sarah. Kamu pintar. Kurasa kamu bakalan kecewa, Angga. Karena aku nggak bakalan ngabulin keinginan kamu. Oh, pasti. Kita lihat aja nanti. Maksud kamu? Rian. Nona, sekarang bola ada di tangan saya. Dan Victor punya cerita menarik buat polisi. Dan itu akan berdampak buruk pada kamu dan papa kamu. Tapi saya bisa menghentikan aksinya Victor. Kalau kamu dan papa kamu mau bekerja sama dengan saya. $750 juta. 830 juta rupiah. Ada lagi? 830 juta. Baik, kalau tidak ada yang berani, 900 juta rupiah. Ada yang berani? 950 juta. 950 juta rupiah.
Ada yang berani? 1,1. 1,1 miliar rupiah, saudara-saudara. Makin menghangat, makin panas. 1,1 miliar rupiah. 1,7 miliar. 1,7 miliar rupiah. Makin menarik, saudara-saudara. 1,7 miliar rupiah. 1,8. Ya, 1,8 miliar rupiah. Makin panas. 1,8 miliar rupiah. Siapa lagi yang berani? 1,9. 1,9 miliar rupiah. Ada yang berani? 1,9 miliar rupiah. Angka yang fantastis. Penawaran ini makin mahal. Saya tawarkan yang terakhir. Buat Bapak yang sebelah sini. Berani Bapak? 1,9 miliar rupiah. Bagaimana Pak? Atau Bapak-Bapak yang lain? 2M. 2 miliar rupiah. Ada yang berani? 2 miliar rupiah. Luar biasa saudara-saudara. Saya kasih kesempatan terakhir kali. 2 miliar rupiah. Baik. Kalau tidak ada yang berani dengan penawaran tertinggi 2 miliar rupiah, maka dengan ini saya putuskan. Pemenang acara lelang ini jatuh ke tangan Bapak Rian. Selamat Pak ya, semoga sukses. Terima kasih. Selamat Pak ya, sukses selalu. Kami permisi dulu Pak. Silakan. Rian, selamat. Anda menjadi pemilik kafe ini. Terima kasih. Apa yang membuat Anda tertarik dengan kafe ini? Saya sengaja beli kafe ini untuk teman saya. Teman. Berarti teman kamu adalah... Maaf. Halo. Ya, ada. Sebentar. Maaf, Pak Indra. Ada yang mau bicara. Halo. Oh, Tuan Indra. Suara Anda hampir hilang, seperti kafe itu. Angga, permainan apa yang kamu ingin mainkan? Begini Pak Indra, ini permainan Anda, aturan main Anda. Yang jadi perbedaan adalah, kali ini saya yang jadi pemenangnya. Saya mendapatkan kafe saya, dan saya juga mendapatkan kebebasan saya. Angga, lebih baik kamu berdoa. Banyak berdoa. Karena lain waktu, kita akan bertemu lagi. Please Pak Indra, please tolong Pak Indra, jangan singgung-singgung masalah doa. Karena ada seorang yang lagi mendoakan saya dari sana. Dan saya akan pergi ke sana, menemukan dia. Kalau begitu, selamat tinggal Mr. Indra. Gimana? Seperti apa bidadariku? Oh, itu dia. Oh. 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 Kau lebih cantik daripada yang mereka bilang. Kamu sedang apa? Sedang berdoa. Oke. Saya akan tunggu kamu. Oke. Aku akan menunggumu. Mirna, cek yang saya minta kemarin gimana? Semuanya sudah saya siapkan, Pak. Tapi cek itu kan butuh tanda tangan oleh Pak Philip.
Terus masalahnya apa? Pak Philip menolak untuk menandatangani cek itu. Beliau juga pesan kalau Pak Rian suruh datang langsung. Oke, Pak Philip mana? Beliau sudah pulang, Pak. Terima kasih, Mirna. Nanda, sayang, kamu udah kerjain PR-nya? Udah. Nanda, Tante Shirley buatin masakan favorit Nanda. Tapi Tante Shirley nggak ngerti rasanya gimana, sayang. Ya, karena kan Tante Shirley baru pertama kali masak. Tante Shirley bawain sedikit untuk Nanda cobain. Ya? Ini, sayang. Pasti ada apa-apanya. Pasti ada sesuatu dalam makanan itu. Aku harus membersihkan dengan kekuatanku. Kekuatanku hilang. Nanda, jangan makan makanan itu, Nanda. Nanda. Nanda, gimana rasanya, sayang? Makasih ya, Nanda. Tante Shirley tahu mungkin masakan ini nggak mirip dengan masakan Mama Sonia. Tapi ya udahlah. Sekarang Nanda tante suapin ya. Yuk sini, sayang. Ayo, sayang. Nanda pinter. Ya udah, Tante Shirley ke belakang dulu ya, sayang. Syukurlah tidak terjadi apa-apa. Tapi aneh, ini di luar kebiasaannya. Ma, Nanda kangen Mama. Nanda ingin sekali bertemu sama Mama. Aku akan membantu mempertemukanmu dengan mama kamu, Nanda. Hei, jangan menguji kesabaranku. Dasar pelacur. Berani-beraninya kau main saya. Ini peringatan terakhir. Bangun. Bangun. Alisa, buka pintunya. Hah, kenapa bisa ada begini? Ada apa ini? Mita, cepat panggilkan dokter. Baik, Mami. Apa yang kamu lakukan sama dia sampai dia seperti ini? Kalian bilang Tuhan pun tidak akan pernah bisa menolong. Tapi kan kenyataannya kalian salah. Kalian salah kan? Jaga dia dan bawa dia dari sini. Penjaga! Penjaga! Tenang aja, Nyonya. Mereka nggak akan ke sini. Karena sewaktu saya masuk sini, mereka menghalangi saya. Tapi sudah membereskan semuanya. Saya mendapatkan pistol ini dari penjaga Nyonya. Alisa, cepat ganti baju, Lis. Tapi enggak. Alisa, aku akan menjaga-jaga. Cepat, Lis.
Kenapa nggak kamu tanda tanganin cek yang saya ajukan tadi? Untuk apa kamu butuh uang sebanyak itu, Rian? Buat teman, dia sangat butuh sekali. Maaf, Ian. Aku butuh alasan yang masuk akal. Bukan alasan seperti untuk teman. Ya tolong, Lip. Saya nggak mungkin ceritain alasan ini. Oh, jadi untuk pribadi? Oke, kalau gitu aku akan ke bank. Aku akan ambil dari tabungan pribadi. Nggak usah. Biar saya pakai uang saya sendiri. Itu bukan uang kamu, Ian. Itu uang perusahaan. Kamu nggak bisa seenaknya mengambil. Saya kan juga punya jatah di perusahaan itu. Nggak ada salahnya dong saya pakai. Masalahnya aku yang bertanggung jawab, Ian. Aku mesti tahu uang itu pakai buat apa. Dan aku berhak memutuskan, iya atau tidak. Udahlah, Mas. Apa-apaan sih pada ribut? Mas, Rian itu masih saudara Mas sendiri. Kasih aja lah. Jangan ikut campur. Ini bisnis. Rian, tunggu. Kamu mau aku tanda tangan surat cek itu? Oke. Aku akan tanda tangan. Dengan satu syarat. Apa? Kamu ambil lagi kekuasaan diberikan Papa ke kamu dan Sonia. Jadi aku sama sekali nggak bertanggung jawab atas bagian kamu. Gimana? Rian, aku ini bukan akuntan kamu. Yang bisa kamu suruh seenaknya. Tanda tangan, tanda tangan. Kalau kamu mengharapkan aku untuk memimpin perusahaan ini, kamu harus ikut aturan mainku. Jadi sekarang silahkan pilih. Mau aku atau uang kamu? Dari dulu aku tuh udah tahu kalau adik kamu itu nggak bisa diharapin apa-apa. Kunjungan kita kali ini juga nggak ada hasilnya apa-apa. Jadi cuma buang-buang waktu aja. Buang-buang waktu? Enak saya mau bicara. Aku tidak mau rugi. Aku akan mendapatkan bagian itu. Terserah dia mau jual kafe itu ke siapa. Saya akan membeli kafe itu. Sudah bertahun-tahun kakak tidak mengurusin kafe itu. Dan sekarang kakak minta bagian. Tega sekali kakak mengkhianati aku. Oke, kalau memang kakak minta bagian, saya harus hitung dulu berapa pengkhianatan kakak ke aku. Angga, jangan sok pintar kamu. Aku punya hak untuk kafe itu. Dan aku tidak akan meninggalkan rumah ini sampai bagianku aku dapatkan. Mengerti kamu? Oh, kalau kakak mau tinggal di sini, silakan. Tapi mungkin hari ini terakhir. Karena besok saya akan tinggal di sini. Dan saya akan menata kamar saya sesuai dengan Mona Lisa. Saya akan memperkenalkan anggota keluarga baru di sini. Alisa. Pagi, Kak. Oh, ini ya namanya Alicia itu. Perempuan yang bikin kamu celaka itu, enggak? Oh. Mungkin Alisa membuat saya sedikit sial. Tapi kamu membuat kakakku sial sepanjang hidupnya. Angga, kamu yang nyebabin kakak aku bermusuhan sama keluarganya. Dan kamu juga yang nyebabin kakak aku bangkrut. Dan sekarang, kamu yang nyebabin kakak aku berkhianat dengan adik kandungnya sendiri. Jadi kalau aku boleh simpulkan, kamu adalah perempuan pembawa sial. Halo? Nyonya Philip di sini? Sonia? Bukan. Ini Shirley Nyonya Philip. Siapa ini? Halo? Shirley Nyonya Philip. Sebaiknya kita pulang aja, Non. Bapak, Nona kan pengen ketemu Mama. Nona kan berat sama Mama. Tapi, Non, kalau Non terlambat pulang, nanti Papa Non bisa marah. Bagaimana sih, Pak? Kalau nyebrang, hati-hati dong. Kamu yang ngaco. Kamu nggak bisa nyetir.
Masa orang segede gini kamu nggak bisa lihat kalau dia lagi nyebrang? Bapak nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Kek, jangan berdiri dulu, Kek. Kaki kamu. Iya, kakek nggak apa-apa. Kakek mau duduk sebentar. Tidak apa-apa, cucuku. Ini cuma luka kecil. Tolong, Kek. Biar Nanda aja yang nganterin kakek pulang. Kata Mama, kalau ada orang yang terluka, kita harus nolongin. Baiklah. Baiklah, cucuku. Kakek tidak tinggal jauh dari sini. Wah, bagus dong. Tempat tinggal Mama juga nggak jauh dari sini. Juga dia akan menyembuhkan kaki kakek dengan cepat. Kalau aku lagi sedih, pasti sedihku akan hilang setelah dia mengobati lukanya. Aduh. Cucuku, apa kamu mau ngantar kakek ke rumah mamamu? Tentu saja. Kita pergi. Mama akan menyembuhkan luka kakek. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Nanda. Sayang. Kamu di sini? Ma, ini kakek. Tadi dia tertabrak mobil kami. Jadi Nanda bawa ke sini aja. Papa kenapa, Pak? Pak. Ini kakek Nanda. Iya, sayang. Iya. Sonia. Luka papa di sini. Di sini. Papa punya cucu seorang malaikat. Yang dengan waktu yang sangat lama, Papa tidak pernah melihatnya. Sonia, sebentar lagi luka Papa akan bertambah. Papa akan kehilangan dia lagi. Cucuku, kakek berharap tidak akan pernah bertemu dengan, agar kakek tidak tahu apa yang akan hilang lagi. Kenapa kakek bilang seperti itu? Mama dan Papa akan kembali. Itu kata hati Nanda. Dan kita akan... Itu tidak akan pernah terjadi lagi, cucuku. Kakek bawa kamu kemari karena kamu kangen sama mamamu. Dan sebentar lagi, kalian berdua akan berhenti saling kangen. Ini semua demi kebaikan kalian. Sonia, temui anakmu. Mirna, saya ingin kamu cari tahu kenapa Rian butuh uang sebanyak itu. Dan ingat Mirna, kita nggak bisa biarkan Philip mengembalikan perusahaan itu ke Rian, oke? Permisi, Nyonya. Ada tamu. Oke, kamu ke sana dulu. Ya, permisi. Mirna, nanti saya telepon lagi dan ingat apa yang saya katakan tadi, oke? Anda mencari saya? Kamu itu sudah dibohongin Sonia, Peggy. Dia bilang kalau saya
cuma sekretarisnya Philip. Dan sebenarnya Sonia itu belum bisa terima kenyataan kalau si Philip tidak cinta dia lagi. Saya punya bukti sekarang. Sebentar lagi saya akan menikah dengan Philip. Tapi Shirley, bagaimana mungkin? Baru aja kemarin suami aku mengantar Sonia pulang ke sini. Oh, itu nggak mungkin. Itu sangat nggak mungkin. Kalau Sonia datang ke sini, saya pasti tahu. Saya tahu. Tapi itu sangat sulit dijelaskan. Kecuali kalau... Apa kamu yakin, Peggy? Suami kamu sudah mengatakan semuanya ke kamu? Diam kamu, Shirley. Beraninya kamu bicara seperti itu tentang suamiku. Heh, justru kamu yang diam. Kamu lupa, kamu sedang berada di rumah saya. Saya itu hanya menolong menjernihkan keraguan kamu, Peggy. Dan apalagi sekarang, kamu tidak percaya dengan siapapun, kan? Aku tidak akan pernah percaya dengan orang-orang sekelilingku kalau mereka itu seperti kamu. Tenang, Peggy. Hati-hati dong. Kamu sekarang saya tidak bisa percaya dengan penglihatan kamu. Bagaimana kamu bisa percaya dengan seseorang? Wow, siapa yang bisa bikin dia nangis seperti ini selain saya ya? Nanda sayang, Nanda kenapa sayang? Hah? Nanda ada masalah di sekolah ya? Nanda kangen ya sama Mama Sonia? Ya udah, kalau memang Nanda pengen ketemu, Tante Sherry nggak marah kok sayang. Nanda udah nggak bisa ketemu Mama lagi. Aku nggak suka. Tapi Nanda jangan nangis dong sayang. Nanda bilang ke Tante Shirley ya. Sekarang gini aja, Nanda cuci muka biar mukanya seger. Tante Shirley bikin masakan kesukaan Nanda. Nanti kalau Nanda udah enakan, Tante Shirley akan bantu masalah Nanda. Benar, Tante? Tante Shirley janji kok. Sini saya coba menenangkan hati kecil bajingan Nanda. Dan kamu, Sonia, kamu akan keluar dari kehidupan Nanda dengan segera. Dan sebentar lagi, Nanda akan memanggil saya Mama.